Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Aska Muhammad Sigit dengan NIM 23110236. Di sini akan memperlihatkan hasil kerja UAS saya atau codingan saya. Jadi hasil kerja UAS saya adalah membuat database. Judulnya adalah database karyawan atau perusahaan. Ada karyawan-karyawan itu, data karyawan. Mulai dari tabel karyawan dulu. Ke struktur. Nah, saya membuat tabel karyawan dan membuat ininya file datanya. Ada ID, nomor anggota, nama, jabatan, ID anggota dan ID perusahaan. Nah, di sini saya di yang ID-nya yang atas saya kasih primary di key yang warna kuning ini, dan yang ID anggota dan ID perusahaan saya kasih index yang key warna silver. Untuk yang TP jabatan kita ke struktur. Nah, sama di sini juga saya membuat file data ID anggota, aska jabatan, aska gaji, aska bonus, dan di sini ID anggota saya kasih primary yang ada key warna kuning ini. Nah, langsung ke nama perusahaan, ke struktur. Jadi saya menjelaskan dulu di PHP My Admin-nya dulu ya. Nah, di sini saya membuat file data ID perusahaan, perusahaan listrik, nama peserta dan total member. Nah, seperti biasa, yang paling atas ID instal perusahaan saya kasih primary yang key warna kuning. Nah, kenapa yang di tabel karyawan saya yang paling bawah? Kenapa yang di tabel karyawan yang paling bawah yang ada anggota dan ada perusahaan saya kasih indeks supaya berelasi. Nih, saya perlihatkan relasi saya terlebih dahulu. Nih, jadi supaya berelasi nih, yang di sini tadi primary dan indeks, yang isinya indeks. Jadi supaya bisa berelasi, jadi ada yang primary dan primary, ada yang indeks dan indeks. Ya, kurang lebih seperti itu supaya bisa berelasi. Jadi sama-sama di sini ada ID perusahaan dengan ID perusahaan, ID anggota dengan ID anggota juga. Oke, ini langsung ke hasilnya nih. Ini saya akan memperlihatkan tambah karyawan dulu. Masukkan nomor anggota, bebas saja, namanya Aska, jabatannya HRD. Oke. Nah, berhasil. Oke, di sini sudah berhasil ya. Tadi kan saya menambahkan nomor anggotanya sekian, namanya Aska dan jabatannya HRD. Coba kita edit terlebih dahulu. Kita ganti ke CEO. Nah, berhasil juga. Dan coba ke delete. Nah, berhasil delete ya. Nah, saya akan memperlihatkan codingannya. Jadi yang pertama saya lihat dulu ke indeks PHP di yang karyawan. Nah, jadi saya memasukkan TP karyawan yang tadi diperlihatkan di pertama di PHP MySQL, di PHP MyAdmin. Saya masukkan tabel karyawan supaya terkoneksi, dan di sini tabel karyawan juga, TP karyawan. Dan di sini pun TP karyawan. Terus di sini ada file data, saya masukkan file data yang tadi seperti apa? Sebentar, kita ke struktur supaya lebih detail. Nih, saya
saya masukkan nomor anggota, nama dan jabatan seperti tadi yang di file data. Dan tadi yang edit tadi sudah berhasil edit. Nah, edit pun sama, saya masukkan ID-nya dulu. Ini ID yang tadi file data yang paling atas, terus dan masukkan koneksinya itu TB karyawan di sininya, di mana di ID yang file data TB karyawan yang paling atas. Untuk inputnya pun hidden, terus di sini masukkan ID atau file data yang paling atas di TB karyawan. Di sini masuk file data nomor anggota, file data nama, file data jabatan yang ada di TB karyawan. Oke, jadi kita ke delete. Ya, yang pertama ini file data yang pasti yang tadi di atas TB karyawan, terus kita masukkan TB karyawan juga. Di sini ada file datanya, ID pun. Ini alert supaya menampilkan pop up jika berhasil data karyawan, if dan else jika gagal. Di sini aksi tambah sama memasukkan tadi file data seperti nomor anggota, nama, jabatan, ID anggota, ID perusahaan yang ada di TB karyawan. Di sini pun sama, masukkan nomor anggota, nama, jabatan, ID anggota, dan ID perusahaan yang ada di file data nomor anggota. Dan di sini pun sama ya, if else. Jika alert ini menampilkan pop up di atas jika berhasil ditambahkan, dan else jika gagal ditambahkan. Oke, di aksi edit. Aksi edit pun sama ya, memasukkan file data yang ada di TB karyawan, yaitu yang tadi ID, nama, nomor anggota, jabatan. Ini masukkan TB karyawan, koneksinya supaya terkoneksi. Dan sini file data juga, nama, nomor anggota, jabatan, dan alert tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus di sini headernya juga supaya nih halaman karyawan, jadi supaya muncul ini. Dan sidebar data karyawan, supaya nih data karyawan ya, tulis data karyawan di sini supaya muncul di nih. Oke. Dan saya akan melihatkan style CSS saya. Style CSS saya seperti ini ya. Seperti background color dari warna hijau, colornya warna putih, dan terus di header tadi maaf. Nah, di header tadi background colornya warna hijau, border di warna hijau ya, sesuaikan sesuai selera lah. Nah, di sini juga maaf tadi koneksinya dulu ya. Nah, koneksinya supaya terkoneksi ke database kita. Jadi di sininya localhost, usernya root, pasnya ini, terus nama databasenya ASK3 handle database sesuai yang ada di MySQL nih, ASK3 handle DB. Nah, di sini juga sama, disesuaikan jadi supaya terkoneksi. Nah, di sini juga nih ASK3 handle DB supaya terkoneksi dan bisa di run hasilnya. Dan ini 3 image ya, menambahkan image. Di sini by the way saya mengedit logo saya sendiri, PT Aska Group, PT Aska Group BK. Di sini PNG-nya atau apa ya, tipe gambarnya itu PNG dan namanya GPNG, disesuaikan dengan tipe data yang ada di di foto tersebut. Jadi jika tipenya PNG, masukkan PNG juga, dia namanya G
titik PNG sesuai supaya tampil seperti ini tampil. Ya, mungkin sekian dari saya menjelaskan codingan saya seperti itu, kurang lebih tadi sudah berhasil. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan terbata-bata dalam menjelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.